Selamat pagi jemaat. Pagi yang luar biasa buat kita semua untuk boleh memuji Tuhan kita bersama-sama. Mari kita sekali lagi berikan aplaus untuk Tuhan kita dengan luar biasa. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana di minggu keempat di kitab Yohanes kita belajar hari ini supaya kita berlabuh di dalam kasih-Nya Yesus. Ini adalah kebenaran. Ini adalah the truth of the gospel. Ini dikatakan di dalam Alkitab bahwa kasih Tuhan itulah tempat kita berlabuh. Dan oleh kasih-Nya segala sesuatu yang rusak sekalipun Dia dapat perbaiki kembali. Amin. Saya berharap kita semua bisa fokus karena Argentina lagi main ini. Iya. Jadi kalau saya bisa fokus, harusnya kita semua bisa fokus. Ya. Orang yang hidup di dalam kasih Yesus, berlabuh dalam kasih Yesus adalah orang yang tetap fokus kepada Tuhan ketika Argentina lagi main. Ya. Kita fokus hari ini bukan kan, sebagian saya lihat, semangat, saya fokus ini. Kenapa? Karena Portugal udah pasti lolos. Ya bukan karena itu ya. Jadi mari kita tidak perlu harus memastikan satu sama lain harusnya ya. Ya jangan sampai harus lihat handphone, kok Argentina itu. Ya tidak ya. Jadi kita semua fokus kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah tempat kita berlabuh. Ini adalah pantai Tapgah. Ya, kita semangat kemarin sempat mengunjungi tempat ini dan disinilah peristiwa Yohanes 21 diyakini terjadi. Ya, ketika disinilah kata-kata Yesus kepada Petrus. Disinilah Yesus menyiapkan mereka sarapan. Oke, bayangkan ya, ketika mereka sudah sehari semalam-malaman menangkap ikan. Tetapi tidak mendapat apa-apa. Dan ternyata Tuhan Yesus ada di sana. Dia sudah bikin api unggunnya. Dan sudah ada ikannya. Dia bakar untuk murid-muridnya yang sedang kelaparan. Disinilah peristiwa terkenal itu terjadi. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Inilah masa di mana Yesus merestorasi Petrus. Saya ingin kita hari ini belajar bahwa tentang bagaimana kasih Yesus itu merestorasi Petrus. Restorasi artinya adalah tadi sudah dijelasin oleh Pak Ebi. Ada masa di mana kita sudah mulai tidak seperti sifat aslinya. Jadi itu perlu direstorasi. Supaya bisa lurus lagi. Supaya bisa seperti tujuan awalnya. Saya tidak mengkhotbahkan tentang hal ini. Tetapi saya mau kita tahu bahwa disinilah proses restorasi itu terjadi. Tapi hari ini lebih kepada kita akan belajar bagaimana Petrus bisa direstorasi. Kenapa peristiwa ini bisa terjadi? Apa yang mengawali peristiwa ini? Dan bagaimana kita bisa lihat lebih mendalam bahwa bagi kita hari ini pengikut Yesus sekalipun yang sudah lama sekalipun, mungkin sudah 20 tahun kita, sudah 30 tahun, bahkan lebih, kita juga bisa bengkok hatinya. Kita bisa kehilangan sifat asli yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Kalau Petrus bisa direstorasi, maka semua kita bisa direstorasi. Amin. Kita tahu bahwa ini sebenarnya
3 pertanyaan, 3 jawaban, 3 perintah. Bahasa Indonesia mengulangnya, apakah engkau mengasihi aku? Tapi dalam bahasa aslinya, dibilang apakah Simon, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Simon bilang, engkau tahu, aku hanya dapat mengasihi engkau dengan kasih phileo. Ditanya lagi untuk kali kedua, tetapi dengan arti yang berbeda pertanyaannya. Dia bilang bahwa apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Dijawab lagi, Tuhan kau tahu bahwa aku hanya bisa mengasihi engkau dengan kasih phileo. Sehancur itu dan serendah itu Petrus memandang dirinya. Tapi lihat Yesus. Pertanyaan ketiga lah yang merestorasi Petrus. Ketika dia bilang, Petrus, apakah engkau sanggup mengasihi aku dengan kasih phileo? Maka menangislah Petrus. Tuhan adalah Tuhan yang tidak bisa kita tebak dengan begitu mudah. Tuhan rela dan Tuhan tahu seberapa kita sanggup mengasihi Dia. Yang Tuhan butuhkan adalah bukan Dia memaksa kita untuk mengasihi Dia dengan standar Dia. Tetapi Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan maksimal seperti apa yang kita bisa. Bahkan Tuhan Yesus rela turun ke kasih phileo ketika Petrus mengatakan dia tidak sanggup dengan kasih agape. Bukankah luar biasa Tuhan kita? Hari ini, ketika Tuhan mau merestorasi kita, kita perlu tahu dulu dalam hal apa kita perlu di-restore. Bahwa kita mau mengasihi Yesus. Ini Petrus waktu itu. Ya, ini bukan siapa-siapa. Saya ada di sana waktu itu, saya betul-betul memikirkan betapa luar biasanya kasih Tuhan itu. Ini bukan sekedar pertanyaan biasa, tapi inilah pertanyaan yang merestorasi hatinya Petrus. Sejak peristiwa itu, Petrus mengasihi Yesus dengan kasih agape. Dia kejar, dia tumbuh. Bahkan dia menjadi seperti apa yang Yesus katakan. Ketika engkau tua, kau akan menyerahkan tanganmu dan kau akan dibawa ke tempat yang engkau tidak suka. Arti kata tua di sini bukan lanjut usia, tetapi ketika dia sudah akan mengakhiri hidupnya, dia akan memuliakan Tuhan. Dan Petrus berhasil. Tetapi itu semua terjadi karena dia direstorasi. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk banyak refleksi. Kita lihat, kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu kasih-Nya begitu dalam, sehingga dia bisa dijadikan tempat kita berlabuh dan kita tidak akan kemana-mana. Kita akan terus bersama Tuhan. Kita perlu tahu seperti apa kondisi kita hari ini. Sebagaimana kita harus tahu bagaimana kondisi murid pada saat itu. Yohanes 21 ayat 2 sampai 3. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Lihat apa yang terjadi. Ketika kata-kata ini bukan kata-kata biasa. Ketika dia bilang bahwa aku menangkap ikan. Itu artinya Petrus yang adalah murid Yesus, yang sudah diberi identitas, engkau adalah penjala manusia. Tapi hari ini dia bilang apa? Aku bukan penjala manusia lagi. I'm fail. Aku gagal. Aku bukan penjala manusia lagi. Aku hanya penjala ikan.
Dia sudah mulai kehilangan identitasnya. Dia bukan murid Yesus lagi. Saya bukan rasul, saya bukan siapa-siapa, saya bukan pengikut Yesus, saya gagal. Saya ingin ngajak kita membayangkan betapa hancurnya kondisi Petrus waktu itu hanya dengan mengatakan, aku mau menangkap ikan. Inilah masa dimana ketika kita merasa down, kita merasa kalah, kita merasa gagal. Mungkin kita sebagai seorang ayah, mungkin sebagai seorang ibu, atau seorang anak, sebagai orang tua, sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, sebagai karyawan, sebagai seorang atasan, sebagai seorang murid Yesus, kita pernah merasa gagal. Dan sangat down untuk memikirkan satu kalimat saja. Kita harus berpikir begitu dalam sampai kalimat ini keluar bahwa saya bukan pengikut Tuhan lagi. Saya sudah sangat mengecewakan Tuhan. Ketika kalimat ini ada, bayangkan ini misalnya ya, misalnya Pak Togar bilang, saya udah gak mau lagi ke gereja. Bayangkan jika kalimat itu akan keluar dari mulut seorang pendeta Togar Sianturi. Betapa downnya beliau. Jadi ini bukan kalimat biasa. Ketika ada orang yang lagi lemah rohaninya, lagi gak semangat, dia butuh apa? Dia butuh semangat. Dia butuh Ibu Frida bilang, jangan begitu Hani. Kan kita baru nyanyi. Kita akan selalu mengikut Yesus. Jangan begitu. Itu harapannya. Tapi lihat murid-murid waktu itu apa yang dia bilang? Aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Itu sama seperti ada salah satu orang di antara kita, aku gak mau lagi ke gereja. Terus bilang, aku juga. Artinya apa? Kondisi murid waktu itu, semuanya lagi down. Semuanya merasa kalah. Semuanya merasa ditinggal. Semuanya merasa sedang tidak punya sosok Tuhan. Itu sedang terjadi dengan mereka. Ketika kita lagi merasa gagal, identitas kita yang sebenarnya hilang, kita lagi butuh direstorasi, kita lagi butuh diperbaiki hatinya, kecenderungan itu kita mau mencari posisi nyaman. Dan inilah yang nyaman buat Petrus waktu itu. Karena ini pengalaman dia masa lalu. Di masa lalu dia kalau ada apa-apa dia mancing ikan, dia jala ikan. Ingat ya, orang jala ikan berarti dia punya perahu. Waktu itu kalau punya perahu itu orang lumayan secara ekonomi. Ekonominya bagus ini. Dan itu yang dia semangat. Dia jala ikan, dia pergi jala. Karena apa? Karena ini adalah experience saya. Ini adalah spesialis saya. Kita itu kalau lagi down, lagi gak semangat, ada juga masa-masa yang nyamannya gitu. Dan kita kadang-kadang menjadi orang yang juga nyaman untuk diajak lakukan sesuatu. Kadang-kadang ada yang nyaman ya, sesuatu yang nyaman tapi benar. Nah itu boleh. Yang kita cari itu bagaimana kita nyaman tapi benar. Contohnya apa? Kita nyaman duduk di sana dan mendengar firman Tuhan. Nyaman dan benar. Tapi ada juga yang nyaman tapi tidak benar. Contohnya apa? Kita kalau lagi gak semangat, nyaman kali untuk gosipin orang. Karena dengan begitu kayaknya dapat energi kita. Kita ngomongin orang gitu. Kau tahu gak sih ini? Kadang-kadang bahkan kita ngomongin pembimbing rohani kita. Gimana pembimbingmu? Bagus dia, bagus. Kau enak lah. Pembimbingku, lebih enak gak dibimbing. Dan rasanya, pernah rasa gitu? Gosipin orang tapi rasanya nyaman kali gitu. Kayak lagi nebar jala kayak, Tapi Tuhan bilang apa? Yang nyaman tapi tidak benar ini gak dapat apa-apa. Yang ada malah kita makin gak semangat. Ada orang-orang tertentu yang dari wajahnya itu enak banget diajak gosip. Iya. Ada tampang-tampang gosip internasional gitu. Iya, dia bisa bahas segala bahasa tuh.
Ada orang nyamannya dengan dia menyendiri. Ada orang nyamannya dengan pergi ke kafe minum kopi. Nah, ada yang nyaman dan itu oke. Tapi ada banyak yang nyaman tapi itu tidak oke. Yang lebih parah, ada yang tidak nyaman, tidak benar pula. Kita akan tergoda untuk pergi ke kondisi-kondisi seperti ini. Inilah kondisi murid-murid pada waktu itu. Sekarang pertanyaannya, dalam kondisi begini, kita lihat kok bisa Petrus itu berubah. Kan itu tadi, terjadi sesuatu di pantai Tabga itu. Di mana Tuhan Yesus hadir. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita ikut Tuhan itu bukan berarti semua akan baik-baik saja. Memang nanti akan ada film yang keluar judulnya Semua Baik-Baik Saja. Tapi kita tahu bahwa dalam mengikut Tuhan bukan berarti kita akan semua baik-baik saja seperti kita pikirkan. Tapi semua akan baik-baik saja seperti apa yang Tuhan pikirkan. Itu benar. Jadi ketika dalam kondisi kita, ketika ada hal yang tidak baik-baik saja, seperti apa seharusnya kita melewatinya. Petrus berjuang sendiri. Dia pakai caranya. Ya udahlah aku pakai caraku. Ini caraku yang nyaman. Ada orang cara yang nyamannya adalah tidur seharian. Tidur dia. Sampai mimpi-mimpi bangun. Tidur lagi. Karena mimpi tadi enak. Biar ada kelanjutannya. Ada orang dengan cara dia kerja keras. Lihat ada banyak hal yang kelihatannya tidak salah. Tetapi kita lakukan kenyamanan itu. Apa yang terjadi adalah kita tidak menangkap apa-apa. Hasilnya adalah kosong. Kok hati jadinya kosong? Kok sepertinya kita seperti apa yang Petrus alami. Alkitab berkata bahwa ketika hari mulai siang. Ketika hari mulai siang di sana adalah dalam bahasa Inggris early in the morning. Dalam bahasa aslinya itu artinya antara jam 5 sampai jam 6. Ketika matahari mulai terbit. Ketika matahari mulai terbit bagi nelayan, itu adalah masa penentuan. Apakah dia mendapat sesuatu atau tidak mendapat sesuatu. Tidak pernah sejarahnya, saya orang pantai. Rumah saya hanya berjarak 1 kilo dari tepi pantai. Jadi, dan saya menghabiskan waktu kecil saya, pergi-pergi pagi-pagi itu pergi ke pantai. Karena alam bekerja demikian. Waktu malam, waktu sore, jam 6 petang, angin darat bertiup. Membawa nelayan pergi ke tengah laut. Tetapi ketika jam 5, jam 6, itu sudah mulai angin laut. Angin laut membawa mereka ke tepi pantai. Nelayan memanfaatkan itu. Jadi jam krusial adalah jam 5 sampai 6 pagi. Itu jam krusial bagi nelayan. Apa yang mereka dapat? Dalam pengalaman saya, bukan sebagai nelayan. Ini pengalaman saya sebagai seorang anak. Apa yang kami lakukan? Kami jam 5 pagi udah siap-siap kalau liburan. Kalau liburan seperti ini, saya dengan teman-teman saya, kita udah siap-siap. Kita pakai sepeda, naik sepeda, kita hanya bawa nasi ke pantai. Jadi dari kecil kami sudah diajari untuk beriman kepada Tuhan. Jangan khawatir dengan lauk pauk, Tuhan Yesus akan sediakan. Caranya gimana? Berbuat baik dengan nelayan. Jadi para nelayan itu mereka ada tujuan. Mereka akan tebar jalannya, ada tujuannya. Contoh, mereka mau tangkap ikan atau mereka tangkap udang. Contohnya, itu musim udang, mereka tangkap udang. Tapi yang mereka tangkap udang kadang-kadang nyantollah ikan 2 ekor. Ikan yang gak bisa dibimbing, yang gak patuh sama orang tua, akhirnya nyasar, kena jalah. Ada juga kepiting. Kepiting 3 ekor, ikan 2 ekor. Ya kemudian ada cumi 5 ekor. Ini nyasar. Nelayan udang ini hanya membutuhkan udangnya. Mereka akan pilih-pilih. Jadi yang mana udang mereka pilih. Nah, kami sebagai anak-anak yang baik menolong nelayan ini, memisah-misahkan.
yang mana cumi kami pisahkan. Yang mana kepiting kami pisahkan. Nah, dan baiknya kami adalah yang penting udangnya bersatu, yang selebihnya sama-sama. Begitu selesai, kami lihat wajah nelayan ini happy, maka kami akan dekati dia. Kami akan panggil, "Om, gimana ini?" Percaya atau tidak, itu adalah pertanyaan template. Yang jawabannya pun template. Ambil aja untuk kalian. Makanya kami dari kecil sudah diajari, berimanlah kepada Tuhan. Jangan khawatir akan apa yang kau makan dan apa yang kau minum. Itu udah ada, itu terjadi itu. Dan kami hanya bawa nasi, karena nelayan gak bawa nasi. Nasi kami bagi sama om itu. Ini om ada nasi. Apa yang terjadi? Kami bakar ini, kami makan di pantai. Sedap. Tabona lewat. Itu yang terjadi. Ini saya bilang, sepanjang pengalaman saya, tidak pernah ada nelayan pulang tangan kosong. Gak ada. Yang ada paling dikit yang dia bawa. Dia berharap dapat 1 ton, dapat 2 kilo. Jauh kali ya. Itu udah kayak gak mendapat apa-apa itu ya. Tapi apa yang terjadi dengan Petrus? Tidak mendapat apa-apa. Ini anomali. Ada sesuatu yang Tuhan mau restore dari dia. Karena kalau dia mendapat sesuatu, dia akan merasa nyaman lagi. Tapi Tuhan mencabut kenyamanan itu. Kenapa? Karena ada rasa nyaman sebenarnya yang Tuhan Yesus mau berikan kepada Petrus. Hal pertama yang terjadi, apa yang membuat restorasi itu terjadi? Pertama adalah Yohanes 21 ayat 9 sampai 10. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Tuhan Yesus sudah buat sarapan beberapa ikan, lalu kemudian supaya mereka makan ikan itu, lalu Tuhan Yesus ambil lagi ikan yang baru, Tuhan Yesus bakar lagi. Bayangkan, ini kalau di retret, Tuhan Yesus menjadi seksi konsumsi. Betapa melayaninya dia. Betapa luar biasanya dia. Maka hari ini diberkatilah kita yang menjadi seksi konsumsi. Api arang. Api arang ini dalam bahasa Yunaninya anthrakia. Menariknya, kata ini hanya 2 kali ditulis di kitab Yohanes. Hanya 2 kali. Yang pertama di kitab Yohanes 21, yang satu lagi adalah ketika Petrus mengkhianati Yesus. Jadi api arang ini mengingatkan dia. Kalau bayangin ya, hari ini ada teori yang menyatakan bahwa kita ini punya memori. Dan di dalam memori kita ini, ada banyak yang kita gampang sekali lupa, tapi ada banyak yang kita ingat sampai jangka yang panjang. Itu ya. Contoh peristiwa waktu kecil, waktu SD, ada peristiwa kita ingat sekali. Ada orang suka manggil kita, "Oi cebol," gitu. Wah, kita akan ingat dia sampai Yesus datang. Iya kan? Terus ada yang kita dipanggil waktu kecil, cungkring misalnya gitu ya. Wah, kita akan ingat dia. Sampai, iya. Tapi ada peristiwa-peristiwa yang kita lupa. Itu namanya memori. Teori yang mengatakan bahwa memori ada 3 top 3 yang membuat kita ingat jangka panjang. Yang nomor 3 adalah apa yang kita ikonik. Ikonik itu yang kita lihat. Yang kedua echoic. Echoic itu yang kita dengar. Nomor 2. Nomor 1-nya apa yang kita cium. Penciuman. Olfactory memory. Itu teorinya. Api arang adalah indera penciuman. Arang itu kan khas itu. Kalau jauh, yang namanya arang dibakar, maka dia akan mengeluarkan asap. Asap itu akan tercium. Bayangkan ketika Petrus ada di sana,
Dia lihat api arang itu. Arang itu mengeluarkan aroma dan aroma itu tercium lagi oleh dia. Yang pertama dia sudah lihat api arang itu, kemudian dia cium lagi aromanya. Dia dengar lagi bunyi keletak, 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 keletak. Jadi tiga-tiganya masuk tuh. Dalam memori dia teringatlah sesuatu. Yaitu peristiwa ketika dia di hadapan seorang hamba perempuan. Dan dia bilang, aku tidak kenal siapa Yesus itu. Dan itu terjadi di depan api arang. Alkitab mencatatnya Antrakia. Yohanes mencatat Antrakia ketika peristiwa ini terjadi. Dan tulis lagi Antrakia ketika Yesus sedang berada di tepi pantai itu. Kenapa? Karena Yesus sedang ingin memulihkan Petrus. Hari ini kita semua pasti punya memori. Memori yang membuat kita jadi terpengaruh kita dalam mengikut Yesus. Pernah gak kita ngalami? Hari ini semangat kita untuk Tuhan. Besok kita mau ninggalin Tuhan rasanya. Hari ini kita merasa bahwa Tuhan itu baik sekali dalam hidupku. Tapi besok kita merasa kok gak ada Tuhan dalam hidupku. Hari kita merasa bahwa Tuhan itu baik dan adil. Tetapi kok baru besok, bahkan gak besok, beberapa jam kemudian kita berasa bahwa Yesus hanya peduli dengan orang lain. Kita berasa bahwa hari ini Tuhan itu selalu ada untuk kita, tapi beberapa menit kemudian hanya gara-gara satu peristiwa kita bisa merasa bahwa Yesus tidak pernah ada untuk kita. Dan ini adalah pemulihan yang perlu terjadi. Karena Tuhan gak mau bahwa kita hanya mengikut dia dengan emosional. Tapi karena betul-betul kita memaknai Tuhan dengan benar di dalam hidupnya kita. Hal yang terjadi dengan api arang ini adalah Petrus dipulihkan. Supaya setiap dia mengingat api arang ini, dia tidak lagi lihat kegagalan dia. Sehingga dia mau pergi lagi menjala ikan. Sudah cukup. Jangan kembali lagi ke kenyamanan yang itu. Karena itu tidak kekal. Bukan itu tempatmu berlabuh. Aku datang untukmu Petrus, bukan untuk menghakimimu. Aku datang di sini untuk memulihkanmu. Aku tahu engkau terganggu dengan masa lalumu. Aku tahu engkau terganggu dengan rasa gagalmu. Tapi aku di sini bukan untuk menghakimimu dan menyatakan kejelekanmu, menyatakan kegagalanmu. Tetapi aku ada di sini karena aku peduli. Aku ingin kau merasakan kasih terdalam dariku. Itu yang Tuhan mau sampaikan kepada Petrus. Api arang ini mengangkat ingatan kegagalannya. Tak, 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 dia langsung ingat. Sakit rasa awalnya. Tetapi justru tujuannya adalah bukan untuk menghakimi. Tetapi justru membungkusnya dengan pengampunan yang baru. Kita lihat Petrus sejak ini gak pernah lagi merasa bahwa aku gagal. Dia justru bilang bahwa aku pernah menyangkal Yesus. Tetapi Tuhan mengasihiku. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah mengungkit-ungkit dosa yang sudah kita akui. Itu adalah Tuhan kita. Tapi hari ini, kita ini memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Di satu sisi hati kita baik. Tetapi kita bisa diganggu oleh memori yang tidak baik. Ada memori yang bisa membuat kita menjadi merasa bahwa tidak seperti identitas asli. Ingat kita sudah belajar dari awal, identitas kita harus jelas. Yesuslah pintu, amin. Yesus domba itu. Yesuslah pokok anggur. Dan identitas kita jelas. Kita memang sekali-sekali dipangkas oleh Tuhan. Tetapi karena dia mengasihi kita. Nah, hari ini yang Tuhan mau sampaikan adalah ada memori yang bisa mengganggu identitas itu. Seolah-olah kamu bukan lagi. Kamu bukan lagi pengikut Yesus. Kamu gak layak dekat sama Tuhan. Dan bisikan-bisikan itu menghakimi kita. Dan kita harus ingat bahwa itu bukan suara Tuhan. Itu suara iblis yang mau mengacaukan iman kita. Mengacaukan identitas kita. Saya hari ini kapan terakhir kita berani mengangkat memori itu. Memori yang gak enak itu. Supaya Tuhan pulihkan kita. Petrus mengalami itu.
sengaja Tuhan ada di sana. Kan bisa aja Yesus bawa kompor portable kan? Nggak ada arangnya. Kenapa Tuhan Yesus tidak bawa itu? Karena waktu itu belum ada. Kenapa Yesus harus memasak sarapan? Kenapa harus buat sarapan? Kan bisa yang lain. Kenapa Yesus harus sediakan di situ? Api arang itu intensional. Disengaja, direncanakan. Supaya apa? Supaya Petrus mengalami pemulihan. Ada orang hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, ada orang yang ketika dia ditolak, dia langsung mikirnya jauh sekali, langsung panjang. Aku gak berharga. Aku gak dihargai. Udah, aku gak mau lagi memikul tanggung jawab ini. Kenapa? Gak ada harga. Gara-gara satu penolakan. Ribuan penerimaan dilupakannya. Gara-gara satu penolakan. Ada orang gara-gara dibilangin bodoh. Padahal bercanda. Tapi dia dengar kata-kata ini. Dia langsung panas hatinya. Sepanas letusan gunung Tobah. Langsung panas dan panasnya itu langsung mempengaruhi identitasnya. Kalau begitu, aku gak mau lagi menggembalakan domba-domba. Aku gak mau lagi peduli dengan orang lain. Aku mau lepas saja tanggung jawabku di gereja. Aku gak mau melayani lagi. Gara-gara apa? Gara-gara memori itu terpancing oleh karena satu kalimat. Gara-gara tidak disapa oleh orang tertentu. Langsung rontoklah semua. Harga dirinya, rambutnya rontok semua gara-gara itu. Hanya gara-gara tidak disapa. Ada orang gara-gara tidak disalam. Ada orang gara-gara tidak diberi tanggung jawab seperti apa yang dia inginkan. Ada orang ketika dia omongin agak keras sedikit intonasinya. Dia langsung merasa dirinya gagal. Ada orang karena terlalu dipuji, perlu juga pemulihan dalam hal kesombongan. Ada juga orang yang satu sisi merasa tidak berharga, ada di sisi lain dia merasa terlalu berharga. Dia merasa dirinya paling berharga di dunia ini. Nah yang ini enak nih ganggunya. Tinggal satu memori bahwa ternyata bukan dia yang paling berharga, dia akan panas sepanas-panasnya. Bukankah kita butuh pemulihan? Petrus, sekelas Petrus, orang yang bersama Yesus setiap hari, juga mengalami memori ini. Merasa dirinya gagal dan merasa dihakimi oleh dunia. Tetapi momen kehadiran Yesus di pantai Tafga itu memulihkan dia. Saya lihat wajah-wajahnya udah mulai pengen dipulihkan semua ini. Udah mulai membayangkan pantai Danau Toba semua saya lihat ini. Percaya bahwa kita hari ini juga memiliki kelemahan untuk dipulihkan? Percaya Tuhan bisa memulihkan kita? Percaya bahwa Tuhan sangat ingin memulihkan kita? Itu yang harus terjadi. Tapi kita sadari bahwa oke, ini memorinya apa? Memori itu keluar dulu. Dan biar Tuhan Yesus yang menyembuhkan kita. Tuhan mengizinkan memori kegagalan kita muncul ke permukaan. Bukan untuk mengintimidasi kita. Melainkan agar trauma masa lalu kita dipulihkan di atas meja kasih karunia-Nya. Itu yang terjadi. Jadi hari ini tidak benar kalau kita hanya simpan. Kita pendam sendiri. Kita pakai ego sendiri. Kita pakai kekuatan kita sendiri. Enggak apa-apa. Ada memang memori kita yang membuat kita jadi berasal tidak seperti fungsi asli kita. Tidak seperti identitas asli kita. Ingat, identitas kita adalah kita anak-anak Allah. Dan kita dibentuk menjadi anak Allah supaya kita bersikap seperti Allah. Amin. Kita adalah murid Yesus yang artinya kita dibentuk untuk menghidupi dan meniru Kristus. Tapi salah satu yang mengganggu kita apa? Memori ini. Begitu semangat hari ini mau melayani. Wah, baru sebulan gak mau melayani lagi. Itu pasti gara-gara ada memorinya itu. Pasti ada yang mengganggu kita. Dan ini perlu untuk kita ambil langkah untuk dipulihkan. Yang kedua, Yohanes 21 ayat 6 sampai 7. Apa yang terjadi kemudian? Maka kata Yesus kepada mereka,
Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Menurut pengalaman saya, bukan sebagai nelayan, tapi yang sering lihat nelayan, dan karena papa saya pernah juga jadi nelayan. Apa yang dilakukan oleh nelayan, dan ini adalah kebiasaan di orang Yahudi. Orang Israel yang menjadi nelayan, mereka tuh pakai jubah. Karena di sana kan kayak Medan, panas. Enggak ya, dingin. Ya. Dingin jadi mereka pakai jubah. Mereka pakai jubah dan begitu mereka ada di sana, mereka akan lepas jubah itu. Karena ini mengganggu pergerakan. Jadi jubahnya diletakin di atas perahu mereka. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka akan menebar jala. Nah, kenapa mereka menebar jalannya di sebelah kiri? Kenapa kebiasaan mereka selalu menebar di sebelah kiri? Nah, kemarin ini ada satu namanya Kibus Ginosar. Disinilah ditemukan yang diyakini perahu zaman Yesus. Jadi dijuluki Jesus Boat. Ada yang percaya kemungkinan disinilah Yesus sering mengajar. Tapi kita tidak tahu. Tapi diselidiki dari rangka-rangka ini hebat sekali karena dari perahu semua yang lain kan udah hancur. Tapi perahu yang ini dilapisi garam. Dilapisi garam. Dan akhirnya dibuatlah satu museum. Diceritakanlah tentang sejarahnya. Ini sekitar abad keberapa. Dan dihitung-hitung ini adalah di masa Yesus hidup. Ini perahunya. Nah, dijelasin bahwa di perahu ini, perahu zaman itu, bagian kendalinya itu ada di belakang sebelah kanan. Di sebelah kanan. Jadi mereka akan mengendali ke kiri atau ke kanan. Itu pengendalinya itu di sebelah kanan. Berbentuk kayu panjang. Itu pengendalinya. Karena itulah nelayan itu sering menebarkan ke sebelah kiri. Karena di sebelah kanan ada itu. Itu salah satunya. Salah duanya. Karena salah tiga ada di Jawa. Salah duanya adalah karena ketika mereka pulang, matahari sudah mulai terbit. Ketika Yesus bilang tebarkan sebelah kanan, matahari sudah mulai terbit. Ketika matahari terbit, ikan-ikan itu akan lebih memilih tempat yang teduh dibanding tempat yang panas yang sudah mulai kena matahari. Nah, yang kena matahari itu sebelah kanan. Dan bayangkan, dua oleh logika ini dipatahkan oleh Yesus. Dan lihat ketaatan mereka. Padahal mereka adalah nelayan. Yesus siapa? Yesus kan tukang kayu. Dia kan anak tukang kayu, bukan anak nelayan. Tetapi nelayan profesional ini justru dinasehati oleh Yesus. Dia bilang, tebarkan sebelah kanan. Waktu itu mereka tidak tahu bahwa itu ada Tuhan Yesus. Karena Alkitab mencatat, Yohanes mencatat, hai anak-anak, adakah engkau mendapat lauk pauk? Itu kalimatnya. Anak-anak di situ adalah kalimat yang biasa dipakai oleh para tengkulak yang akan mengambil ikan-ikan yang ditangkap oleh nelayan dan bicaranya dalam bahasa-bahasa sehari-hari. Jadi kalau hari ini itu seperti, halo bocil. Nah gitu. Halo bocil, ada dapat ikan? Itu kalimatnya. Dan ini kalimat yang biasa digunakan oleh orang-orang yang sedang menunggu di situ. Jadi mereka tidak tahu itu Yesus. Yang kedua, matahari sudah mulai muncul. Matahari muncul, maka terjadi pencahayaan. Maka wajah tidak terlihat jelas. Itu namanya apa? Backlight. Ya, jadi Petrus ambil handphone waktu itu dia foto, tapi backlight. Nah, jadi samar wajah Yesus. Jadi mereka tidak tahu itu Yesus. Jadi ini seperti mereka mendengar orang lain, tetapi mereka sudah mulai ada firasat. Siapa di sana itu? Karena ingat, ini penampakan Yesus yang ketiga. Ini penampakan Yesus yang ketiga. Mereka sudah ketemu Yesus sebelumnya. Jadi bayangkan, dua logika ini sengaja Yesus patahkan supaya apa? Mereka jangan bergantung kepada ego sendiri. Jangan bergantung kepada kekuatan kita sendiri, pengalaman kita sendiri. Kalau kita mau direstore, kita harus turun serendah-rendahnya. Kita harus berlutut.
Tidak dengan satu kaki. Kita berlutut dua kaki. Bila perlu kita akan menyembah. Itu restorasi yang harus terjadi. Puji Tuhan masih kuat, langsung angkat. Ini yang Tuhan sedang ajarkan. Ini yang dilakukan oleh Petrus. Bukan dilakukan oleh Yesus. Hal pertama api arang itu Yesus. Hal yang kedua itu yang dilakukan oleh seorang Petrus. Yang kedua, dia memakai jubahnya. Memakai jubah adalah satu tindakan meresikokan diri sendiri di luar logika. Mana berenang paling gampang? Dengan jubah, bukan baju loh ya, jubah. Jubah yang tebal atau tanpa jubah. Harusnya dia berenang aja langsung. Kan tadi pakaiannya dia buka. Sebagai nelayan biasa berenang tanpa baju. Tapi karena dia bilang itu Tuhan. Dia langsung muncul respect kepada Tuhan. Tidak ada pemulihan tanpa kita respect kepada Tuhan. Kenapa hari ini banyak hal terjadi kegagalan dalam hidup kita? Kenapa kita jadi tidak melayani sebagaimana seharusnya kita melayani? Kenapa kita tidak memberi sebagaimana seharusnya kita memberi? Kenapa kita tidak mengasihi sebagaimana seharusnya kita mengasihi? Karena kita pengen kita yang dihormati. Lebih daripada Tuhan kita. Apa yang dilakukan oleh Petrus adalah karena dia menghormati Tuhannya. Tidak ada murid yang datang kepada gurunya tanpa baju. Ini adalah tanda hormat dia kepada Tuhan. Karena dia tahu itu Tuhan Yesus, dia pakai dulu jubahnya dengan meresikokan dirinya tenggelam dalam berenang. Karena jarak waktu itu dibilang 200 hasta. Memang Yohanes mencatat jaraknya tidak jauh, hanya 200 hasta. Tapi bagi orang berenang, hanya 200 hasta ini sama seperti kita lagi nonton film iklan. Belilah apartemen ini, hanya katanya. 5M bisa dicicil. Dengan cicilan per bulan hanya 12.999.999 katanya. 12 juta kok hanya. Karena hanya di sini relatif. Bagi mereka itu hanya 200 hasta. Tapi 200 hasta ini 90 meter. Bayangkan berenang 90 meter. Dengan jubah. Bukankah ini memotong logika? Tapi inilah tanda restorasi Petrus. Ketika dia mengembalikan rasa hormatnya kepada Tuhan, dia hilangkan kalkulator dunia dia. Yang kedua adalah, kalau kita orang yang mengalami berlabuh dalam kasih Kristus, setelah dipulihkan, dia akan membuktikan. Ada pembuktiannya. Dia hormat kepada Tuhannya. Dia kembalikan hatinya lagi. Dia kembalikan, dia hidup lagi dalam identitas yang asli. Identitas yang awal, dia sudah dikembalikan. Akhirnya dia mulai melakukan kembali. Dengan cara apa? Mengambil tindakan penuh percaya. Dia taat kepada Tuhan. Dia berserah seberserah-berserahnya. Dia berserah total kepada Tuhan. Dia percaya bahwa pemulihan diperuntukkan bagi mereka yang menerobos logika. Hari ini kita jadi murid Yesus yang menembus logika. Amin. Saya tahu hari ini kondisi memang ekonomi lagi susah. Banyak tantangan dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya bahwa kita adalah murid Yesus. Perlu langkah-langkah konkret bahwa kita mengambil tindakan. Restorasi sejati, Bapak Ibu Saudara-saudari, baru dimulai saat kita berani menekan tombol clear pada kalkulator logika kita. Kita kenakan jubah pertobatan dan biarkan iman kita dibuktikan dengan melompat menerobos air. 90 meter bayangkan jaraknya dengan jubah penuh hormat kepada Tuhan. Dan dia bisa terobos itu dengan lancar. Semua menjadi baik-baik saja. Tapi kadang-kadang kita ketika lagi diperhadapkan, kita mau dipulihkan nih. Apa yang membuat orang jadinya gak dipulihkan? Pulihnya tuh setengah. Udah mau dipulihkan nih, sudah mulai ada refleksi, sudah mulai sadar. Tapi ketika mulai berhadapan dengan dunia, kita pakai kalkulator dunia.
Mulai hitung-hitungan kita. Bayangkan kalau Petrus dia hitung-hitungan, dia akan bilang ini 90 meter. Boleh nggak kayu dulu setengah? Kayu dulu setengah, 45 meter baru aku berenang. Dia tidak tunggu loh. Dia tidak tunggu. Alkitab mencatat bahwa dia nyampe duluan. Dia berenang, dia pakai jubahnya, dia berenang. Dia gak peduli lagi dengan ikan itu. Dia hanya peduli Tuhan Yesus. Ikan itu ya ikan itu aja. Banyak hal kita bisa bahas, saya gak bisa bahas semuanya. Ikan ini aja banyak hal yang kita bisa bahas tentang ikan ini. Ikan ini jumlahnya 153 ekor. Kenapa 153? Kenapa gak 154? Banyak hal bisa dibahas. Tetapi yang jelas adalah dia suruh tebarkan sebelah kanan. Dia tebar meskipun itu tidak logika. Dia tebar, dia taat. Ada masa dalam hidup kita bukan karena kita pandai berhitung. Tapi karena kita beriman. Ada masa kita akan dipulihkan. Bukan karena kita pandai menghitung segala sesuatu. Tetapi karena kita menggunakan kalkulator iman. Ini kalkulator dunia yang sering kita pakai, bukan? Kalau sudah mulai dibilang memberi, sudah mulai hitung-hitungan kita. Ini kalau aku kasih gini, gimana nih? Kalau sudah mulai dibilang melayani, kita mulai hitung-hitungan kita. Kalkulator kita pakai. Ini yang terjadi, akhirnya kita jadi murid Yesus. Hanya sebatas status, tetapi tidak menjadi hidup kita yang dipulihkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan ingin memulihkan kita. Ini kalkulator iman. Pernah lihat nggak? Dia hanya 4 huruf. Ketik T-A-A-T, udah. Dari belakang T-A-A-T juga. Akhirnya dari situ datang berkat. Karena kalkulator kita kalkulator iman. Gak bisa kita melakukan perbuatan iman, tapi pakai kalkulator dunia. Betul gak? Paling kita sekali-sekali salah ketik, kita ketiknya A-T-T-A. Yang keluar siap. Itu karena salah ketik. Hebatnya kata taat ini, kamu mulai dari depan, dari belakang, sama hasilnya. Tetap, inilah yang memulihkan Petrus. Inilah bukti bahwa Petrus sudah pulih. Jadi dari mana kita tahu bahwa Tuhan memulihkan kita? Tuhan mau hadir ketika kita dalam memori gelap. Dia mau hadir di sana. Dia mau menyembuhkan kita. Supaya kita hidup dalam identitas asli kita kembali. Fungsi asli kita kembali. Kita di-restore. Lalu dari mana tandanya kita tahu bahwa kita sudah pulih? Ketika kita membuktikannya melalui ketaatan iman kita. Amin. Saya berharap mari kita lihat bahwa betapa Tuhan itu sangat ingin supaya kita betul-betul berjangkar di dalam kasih-Nya. Kita adalah murid-murid-Nya. Mari kita bersemangat. Jangan gunakan kalkulator dunia senantiasa. Tapi dalam hal iman, kita harus gunakan kalkulator ketaatan. Karena disitulah terbukti bahwa kita sudah betul-betul dipulihkan. Amin. Saya mau menyampaikan kabar baik kepada kita semua. Ketika kita mencanangkan bahwa akan kita lagi doakan supaya ada misi kita ke Tanah Karo. Tahu apa yang terjadi hari ini? Brother sister kita di luar Sumatera. Mereka sudah yang bermarga Karo. Mereka sudah bentuk grup untuk mendukung misi ini. Amin. Masa yang lebih percaya orang di luar? Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Saya di follow up orang Karo yang di Pulau Jawa. Pak Dani gimana progresnya? Makanya saya harus pergi survei kemarin lagi ke Tanah Karo. Kita lagi mendoakan, di mana tempat ibadah pertama kita di Tanah Karo. Kalau ini kita pakai kalkulator dunia terus, gak kirim-kirim kita. Kita harus pakai kalkulator Tuhan. Kalkulator iman. Amin. Saya gak mau hanya orang luar yang follow up saya. Saya menunggu orang Karo di GKD Medan follow up saya juga. Amin. Minimal orang Karo dulu. Ya kan? Iya, biaya dari Toba. Amin. Ya, mari kita lihat, kita belajar bahwa betul-betul bahwa kita mau berjangkar di dalam kasih-Nya Tuhan, bahwa kita mau dipulihkan oleh Tuhan.
Caranya adalah Tuhan akan angkat ingatan kegagalan kita. Supaya apa? Supaya Tuhan membungkusnya dengan pengampunan yang baru. Kita terus butuh pengampunan dari Tuhan. Dan kalau kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, mari kita buktikan bahwa kita akan mengambil tindakan penuh percaya bahwa pemulihan diperuntukkan bagi mereka dengan kita terobos logika kita. Sehingga ketika pertanyaan itu diberikan kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Kita akan bilang kepada Tuhan, ya Tuhan, engkau tahu, aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Bersiap semuanya untuk dipulihkan di dalam Tuhan. Mari kita beri aplaus untuk Tuhan kita, mari kita berdoa supaya kita semua mendapat pemulihan dari Tuhan kita.